Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadarihi wa miqdarihil alim. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu kegiatan aktivitas kita sehari-hari, seraya kita bermunajah, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keberkahan, keredoan, serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, dalam konten kali ini ada suatu perbuatan yang sangat sederhana, yang sangat sepele, tapi merupakan menjadi malapetaka bagi kita jika kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatannya sepele, perbuatannya gampang, dan sering dilakukan oleh setiap manusia. Tapi perbuatan ini mengandung musibah dan malapetaka bagi yang melakukan. Perbuatan apa itu, sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada? Yaitu memotong kuku atau gunting kuku. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, bagaimana cara memotong kuku supaya cara mengerjakan pemotongan tersebut tidak membahayakan kita, tidak menjadi malapetaka bagi kita? Kita ikuti anjuran sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika kita tidak mengerjakan sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menghadapi malapetaka, musibah, atau orang awam bilang kehidupan yang apes. Sahabat Buya Helmi, persoalannya sangat mudah. Bagaimana kita memotong kuku menurut anjuran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu anjuran agama. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, memotong kuku yang baik menurut anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu pada hari Senin, Kamis, dan Jumat. Jangan melakukan pemotongan kuku di hari-hari yang lain. Sangat, karena apa? Pemotongan kuku pada hari-hari yang lain akan mengandung suatu malapetaka, suatu musibah bagi kita. Dan jangan sembarangan memotong kuku. Patuhi anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong kuku pada hari Senin, Jumat, atau Senin, Kamis, dan Jumat. Jangan yang lain. Selebihnya jangan. Selain hari-hari itu jangan. Jangan sembarangan memotong kuku. Orang yang memotong kuku pada hari Selasa, sekali lagi Al-Fakir ulangi, orang yang memotong kuku pada hari Selasa, maka Allah akan memberikan suatu malapetaka, kemiskinan. Ya. Allah akan miskinkan dia jika memotong kuku pada hari Selasa. Persoalannya gampang, hanya memotong kuku.
Tapi ganjarannya, kehidupannya akan Allah miskinkan. Orang yang memotong kuku di hari Rabu, ya, dia akan punya penyakit nggak bakal sembuh. Tuh. Ingat, hari Selasa Allah miskinkan kehidupan dia, kayaknya susah banget rezekinya. Itu kalau memotong kuku hari Selasa. Kalau memotong kuku hari Rabu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dia mempunyai penyakit, maka penyakitnya itu tidak disembuhkan. Makanya hati-hati. Pekerjaan sepele, perbuatan sepele, tapi mudorotnya banyak. Ya, ininya banyak. Balasannya sangat luar biasa bagi kita. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, orang yang memotong kuku pada hari Sabtu, maka apabila dia belum menikah, maka jodohnya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sudah menikah, maka hidup rumah tangganya tidak tentram. Seringkali suatu keributan-keributan, masalah-masalah, percecokan-percecokan dalam kehidupan di rumah tangga. Terakhir, orang yang memotong kuku pada hari Minggu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan pernah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sembarangan memotong kuku. Ingat, Rasulullah sudah memberikan suatu ajaran kepada kita, yaitu memotong kuku pada hari Senin, Kamis, dan Jumat. Jangan sembarangan memotong kuku, berakibat fatal bagi diri kita sendiri. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, motongnya di mana? Kenapa orang yang potong kuku tidak boleh di dalam rumah? Ya, motongnya di luar rumah, di teras, di depan pintu. Karena orang yang memotong kuku di dalam rumah, rezekinya bakal diseretin sama Allah, disusahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persoalan sepele, pekerjaan sepele yang kita lakukan. Siapapun yang kukunya panjang-panjang, maka dia memotong kuku, maka perlu diwaspadai pemotongan kukunya tersebut. Sekali lagi, orang yang memotong kuku pada hari Selasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia kemiskinan. Orang yang memotong kuku pada hari Rabu, maka Allah akan memberikan dia, kalau ada penyakit, bakal susah sembuhnya. Penyakit apa aja, apakah batuk, pilek, dan macam-macam, apalagi penyakit yang bahaya-bahaya. Dan orang yang memotong kuku pada hari Sabtu, maka jodohnya Allah persulit atau dijauhkan, dan kehidupan rumah tangganya tidak tentram. Dan yang terakhir, orang yang memotong kuku pada hari Minggu, maka dia tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari pemotongan kuku Selasa, Rabu, Sabtu, dan Minggu. Kerjakan pemotongan kuku kita, yaitu pada hari Senin, Kamis, dan Jumat sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, dan memotong kukunya jangan di dalam rumah, tapi di luar rumah, di teras atau di depan halaman kita. Semoga bermanfaat konten kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe, karena konten amalan channel YouTube Buya Helmi akan memberikan pencerahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.